Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu keempat bulan Maret kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Nurul, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Samakan visi dan misi Pang Koarmada 2 entry briefing bersama prajurit Koarmada 2. Dalam rangka menyamakan visi dan misi sehingga dapat terrealisasi dengan baik, seluruh prajurit, PNS dan Jalas Nastri Koarmada 2 mengikuti entry briefing yang diselenggarakan oleh Pangko Armada 2, Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo, didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condro Wibowo, bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2 Ujung Surabaya. Entry briefing ini juga diikuti oleh seluruh prajurit, PNS dan Jalas Nastri yang berada di jajaran Koarmada 2 melalui video conference. Usai entry briefing, Pangko Armada 2 didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 2 bersama keluarga besar prajurit Jalasena dan PNS Koarmada 2 melaksanakan buka bersama dalam rangka memperingati bulan suci Ramadan, sekaligus menjalin tali silaturahmi dan memperkuat rasa persaudaraan untuk membangun Koarmada 2 menjadi lebih maju ke depannya demi kejayaan TNI Angkatan Laut. Peringati HUT ke-62 Kopaska, prajurit Sat Kopaska Koarmada 2 berikan sembako kepada nelayan. Dalam rangka memperingati HUT ke-62 Komando Pasukan Katak atau Kopaska pada tanggal 31 Maret 2024 mendatang, prajurit Satuan Pasukan Katak atau Sat Kopaska Koarmada 2 membagikan sembako kepada para nelayan bertempat di perairan Kenjeran, Surabaya. Di bawah Komando Komandan Sat Kopaska atau Dan Sat Kopaska Koarmada 2, Kolonel Laut Sadarianto STM Han, prajurit Sat Kopaska Koarmada 2, menerjunkan alutsistanya yakni 1 Kalguruk dan 2 Sea Rider untuk membagikan sembako tersebut. Pangko Armada 2 inspeksi kesiapan alutsista dan prajurit latihan Gelagaspur tingkat 3 L3 Satkor Koarmada 2. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo memimpin apel gelar pasukan kesiapan latihan Gelagaspur tingkat 3 L3 Satuan Kapal Eskorta atau Satkor Koarmada 2 semester 1 tahun anggaran 2024 untuk melaksanakan inspeksi terhadap kesiapan alutsista dan prajurit yang terlibat sehingga nantinya latihan dapat berjalan dengan sukses dan dapat mencapai hasil sesuai yang telah ditargetkan. Bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Pangko Armada 2 melalui amanatnya menyampaikan bahwa melalui latihan ini akan mengasah kemampuan prajurit dalam berbagai skenario yang mungkin terjadi di medan pertempuran dan akan memperkuat sinergi antar unsur KRI yang terlibat. KRI Diponegoro 365 ikuti kekonsuleran di Kedutaan Besar Republik Indonesia Beirut. Sementara KRI Hasan Basri 382 laksanakan latihan bersama kapal Prancis. KRI Diponegoro 365 yang juga merupakan Satgas MTF TNI 28O Unifil mengikuti kegiatan kekonsuleran yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Beirut, Lebanon yang dipimpin dan dibuka langsung oleh Duta Besar LBB PRI untuk Lebanon di Beirut, HE Dr. H. Hajrianto Y. Tohari MA. Adapun beberapa materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah tentang sosialisasi kekonsuleran dan perlindungan WNI oleh pelaksana fungsi protokol dan konsuler. Dilanjutkan dengan paparan perkembangan situasi keamanan Lebanon terkini oleh pelaksana fungsi politik. Sementara KRI Hasan Basri 382 sebagai unsur yang tergabung dalam operasi Waspada Sakti 24 melaksanakan passing exercise, flag hoist dan farewell exercise dengan salah satu kapal perang Prancis yaitu FNS Vendemaire F374 bertempat di perairan Selat Lombok, Indonesia. Di bawah pimpinan Komandan Satuan Kapal Eskorta atau Dan Satkor Koarmada 2, Kolonel Laut Nurul Muklis,
Beberapa KRI unsur Satkor Ko Armada 2 antara lain KRI Raden Edi Marta Dinata 331, KRI Igusti Ngurah Rai 332, KRI Ahmad Yani 351, dan KRI Sultan Hasanuddin 366, dan beberapa alutsista TNI Angkatan Laut antara lain dari Satuan Kapal Selam Ko Armada 2 yakni KRI Alugoro 405 serta dari Pus Penerbal yakni Kasah P8306 dan heli HS-1311 sukses melaksanakan latihan Gelagaspur tingkat 3L3 Satkor Ko Armada 2 semester 1 tahun anggaran 2024 yang digelar di Laut Jawa. Adapun beberapa serial latihan yang dilaksanakan meliputi Kamcek, Living Harbor, ADEX 320, Mischek 806 Rasap, Gunex 603, Gunex 611, Drill Proskom Casex, Pubex dan Flasex, Casex A3, Casex A5, Foto X, EWX 221, Survex 426, DSOT, Mischek 830 Non-Man, NSIC, serta Entering Harbor. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menerima kunjungan kerja dari Wadan PMPP atau Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Brigjen TNI Dedi Muhtar Taufik SEMSI sebagai ajang silaturahmi dan membahas Satgas MTF TNI Konga 28 Unifil Lebanon dengan unsur KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang merupakan KRI dari Satuan Kapal Eskorta Ko Armada 2 yang berlangsung di ruang VIP Nala Ko Armada 2 Surabaya. Di waktu yang berbeda, Pangko Armada 2 juga menerima kunjungan atau courtesy call dari Kabakam Zona Tengah Laksma TNI Octavianus Budi Susanto SHMSI Enter Opsla dalam rangka silaturahmi dan untuk menjalin kerjasama antara Ko Armada 2 dengan Bakamla Zona Tengah untuk saling mendukung tugas-tugas yang akan datang bertempat di ruang VIP Nala Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menerima paparan rencana garis besar atau RGB Latihan Operasi Laut Gabungan atau LATOPS Lagap tahun anggaran 2024 yang dipaparkan oleh Dankolat Ko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Rizky Prayudi bertempat di Rupat Pangko Armada 2 Ujung Surabaya. Dalam paparannya, Dankolat Ko Armada 2 menyampaikan bahwa dilaksanakannya LATOPS Lagap tahun ini bertujuan untuk menguji dan meningkatkan kemampuan tempur unsur-unsur KRI pemukul dan pengawaknya dalam pelaksanaan OPS Latgab, serta mensinergikan kemampuan unsur pemukul dengan unsur terkait sebagai unsur utama dalam rangka memperoleh keunggulan di laut. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Ko Armada 2 hanya di akun media sosial resmi Ko Armada 2. Ko Armada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jala Seva, Jaya Mahe.